Hari ini sudah hadir salah satu freedive instructor dari Kota Bandung, membawa agensi apnea total. Salah satu kawan lama saya yang, waduh gila kalau mau dibilang, waktu belum jadi instructor kita pernah tanding bareng, ikut kompetisi bareng. Intinya ada sesuatu yang menarik yang bisa kita petik dari perjalanan karir freediving beliau. Kita langsung menuju ke laptop. Halo, Kang Dapot. Halo, halo, halo. Ya. Oke, sudah bersama dengan Kang Dapot. Di mana, Pot? Bandung. Lagi di Bandung, bro. Aktivitas freediving ngajar masih? Masih. Karena gini, kebetulan ini lagi santai di Bandung. Kalau kemarin, beberapa minggu kemarin, saya sibuk kayak mungkin di Medan mungkin ya. Oh iya betul. Gue sempat lihat lu main di Medan ya, betul. Ya. Minggu depan rencana ke Medan lagi. Ngajar. Rencananya. Oke. Rencananya. Karena ke sana hitung-hitungannya, hitung pulang kampung sama main di sana. Kalau dapat murid ya syukur, kalau enggak ya. Betul. Jadi sekalian saya mau infokan bahwa ini satu-satunya instruktur yang berasal dari Sumatera. Batak Utara. Sumatera Utara ya, Sumatera Utara. Cuman Batak. Lahir besar di Bandung, begitu kah? Enggak, kalau lahir di kampung, masih di pinggir Danau Toba gue lahir. Oh. Tapi cuman besar di Bandung. Tapi kita dengar dialek-dialeknya ini tetap dialek-dialek Bandung. Nah, Pot, gue mau nanya nih. Sekarang kan lu udah jadi instruktur nih setelah berapa tahun. Gue nanya. Oke. Apa sih sebenarnya yang bikin lu bertahan di dunia freediving ini dari ya hitung-hitungan sudah lebih dari 5 tahun ini? Apa sih yang bikin lu sampai akhirnya hari ini masih main di dunia freediving? Apa ya? Kalau gue pribadi sih senang maksudnya gini. Maksudnya gini, filosofi gue di freediving dulu ya. Jadi buat gue freediving itu kayak olahraga buat orang yang malas olahraga. Olahraga buat orang yang gitu. Wah, menarik ini. Gimana? Sementara yang kita tahu kalau orang malas olahraga ya pasti sering sakit, sering apa. Nah, gue itu salah satu orang yang malas olahraga. Nah, awal mulanya gue suka freediving ya capek, bro. Capek gitu. Jadi ya ini olahraga, tapi memang awalnya mungkin capek gitu, tapi waktu kita datang ke laut itu menyenangkan. Nah, jadi mungkin kalau gue pribadi ya seperti gue bilang, ini olahraga buat orang yang malas olahraga. Nah, dikala gue nggak suka olahraga, gue ikut freediving, gue melakukan olahraga secara tidak langsung ya, sadar tidak sadar, tapi gue juga menikmati itu. Iya, menarik. Jadi gue bertahan sampai sekarang ya karena gue nikmatin. Gitu. Betul, menarik. Jadi ada olahraga. Gue suka ini olahraga buat orang yang nggak suka olahraga. Iya kan? Yes. Gue ya. Dan secara nggak sadar di mana gue kayak contoh misalkan waktu gue jadi instruktur gitu kan, program instruktur karena gue senang gue ini. Sadar nggak sadar gue ngelakuin program olahraga seperti jogging, berenang. Padahal lu nggak suka olahraga. Pada awal, iya, padahal gue nggak suka olahraga, tapi karena menurut gue mau jadi instruktur, berarti di saat gue ada kemauan, berarti di situ gue ada keharusan. Ngerti gak? Ya paham. Memaksa lu untuk bergerak. Jadi kalau misalnya, iya, secara nggak sadar. Dimana gue awalnya lari, nggak suka lari, tiba-tiba gara-gara gue ada kemauan gue harus lari, ya gue coba lari. Gitu. Menarik. Gue suka filosofi lu, Pot. Gue suka. Serius. Karena jujur kayak dulu tahun 2000 gue awal kenal freediving 2013 itu gue nggak bisa berenang, bro. Tapi sekarang Vince lu keren banget ya. Ya enggak keren sih, tapi setidaknya kalau misalkan dibilang berenang, gue cuman bisa
bisa lah buat menyelamatkan diri gue sendiri ya. Kalau lu nggak bisa berenang ya nggak bisa selamatin lo. Iya. Terus 2013. 2013 lalu ya akhirnya itu gue masih inget 3 bulan full gue belajar berenang otodidak, dimana gue masih nyontek orang yang les berenang karena gue nggak mau ngeluarin duit buat itu. Iya. Ya jadi gue latihan sendiri, gue belajar sendiri, gue contek, gue latihan sendiri, akhirnya gue bisa berenang. Lalu disitulah awal mula gue memberanikan diri untuk coba freediving. Oke. Untuk coba main, untuk coba latihan gitu. Disitulah gue kenal sama komunitas besar di Bandung. Nah disitulah gue mulai main mereka. Tapi gue mikir lagi, ya kalau gini-gini aja, bukannya ini ya. Sementara kan gue freediving buat fun ya. Nah logisnya kalau lo mau fun, lo berarti setidaknya punya kalau misalnya sekarang tahan nafas kali ya. Skill tahan nafas. Nah, skill tahan nafas. Nah, disitulah gua ambil course. Karena di komunitas, kalau menurut gua di komunitas itu mereka cuma sekedar dari pengalaman aja. Nah, sementara gua course, maksudnya gua dulu course berapa orang? 4 orang. Ya, maksudnya aktif. Mereka bertanya aktif. Dari situlah gua tahu sedikit-sedikit. Nah, akhirnya gua memutuskan untuk maksudnya lanjut lagi sampai instructor. Nah itu dia. Gila. Gue suka filosofi lu, Pot. Nah, dari awal lu freediving sampai akhirnya sekarang nih, Pot. Kalau lu coba, gue minta pendapat lu sih sebenarnya melihat perkembangan dunia freediving di Indonesia. Kira-kira menurut lu bagaimana pandangan lu sebagai seorang Davot? Oke, kalau perkembangan gua ya, menurut gua perkembangan freediving di Indonesia itu maju sekali. Oke, dari sudut pandang gua selaku gua freediver biasa, mungkin kayak teman-teman yang biasa gitu ya. Ya sekarang gua bisa dapat instruktur di mana-mana, bro. Betul. Ya kan? Betul. Sekarang gua datang ke Jakarta, di Jakarta instruktur udah banyak. Gua udah main ke Bandung, di Bandung udah banyak. Betul. Ya kan gitu. Gua ada dimanapun gua, misalnya contoh daerah timur, lu ada di daerah timur. Entah itu orang Makassar, entah itu orang Ternate, kan gitu. Nah, itu kalau gua berpikir seperti itu di sudut pandang freediver. Nah, sementara kalau misalnya kayak kemarin orang Medan ada, mungkin gua lihat beberapa kali. Ini dari sudut pandang gua instruktur sekarang ya. Iya. Dari sudut gua pandang instruktur. Jadi kalau dari sudut pandang gua instruktur, gua masih bilang bagus perkembangan kita, karena sekarang banyak orang-orang yang kita lihat bibit-bibit baru yang bagus, yang mereka punya skill mungkin di atas rata-rata orang yang baru mulai. Itu gue seneng. Jadi menurut gue itu berkembangnya pesat juga. Iya, artinya market freediving di Indonesia ini sebenarnya masih besar banget lah ya. Masih. Kalau gue positif sih bakalan besar ya. Iya. Tapi tergantung dari freedivernya sendiri, dari pribadinya sendiri. Gitu. Kalau misalkan dari pribadi ini, dari sudut pandang freediver ya, mereka mau apa enggak gitu aja. Betul. Menarik Pot. Jadi kita singgung soal komunitas di Bandung. Jadi komunitas di Bandung ini yang gue kenal sih dulu ada Bandung Freediving. Nah, salah satu komunitas legend yang menerima legend menurut gue legend, dan salah satu komunitas yang menerima gue di hari itu. Apa kabar sekarang Bandung Freediving, Pot? Sekarang Bandung Freediving kalau lihat dari ininya sih lagi nggak aktif ya, aktif. Tapi lu udah nggak di situ? Udah berapa? Ya udah nggak di situ lagi. Ya akhirnya muncullah beberapa komunitas baru ya, kayak apa? Ya, Bandung Apnea Community. Bandung Apnea Community. Itu apa kabar mereka sekarang, Pak? Masih aktif apa? Kalau sekarang Cupang juga udah agak bisa bilang nggak terlalu aktif. Kalau Bandung BAC sekarang mereka masih sedikit aktif. Aku nggak bilang aktif ya, mereka sedikit aktif. Hanya mereka lebih fokus ke spearfishing kali ya. Oke. Nah,
gue beberapa kali lihat sih sebenarnya David sebagai seorang instruktur mengajar di apnea Bali dan sempat dipublish juga di Air Apnea. Nah, status lu sebenarnya sekarang ini sebagai instruktur punya sekolah sendiri atau lu merger sama Gali, atau status lu dengan apnea Bali kayak gimana? Kalau gua pribadi gini, karena teman-teman udah banyak punya sekolah, ya karena teman-teman udah banyak punya sekolah, kayak lu punya Melanesia, Galih punya Air Apnea, Mike punya Apnea Culture, Yuji punya Wonder Blue. Ya maksudnya banyak lah yang mereka ya. Kalau gue pribadi kayaknya gue bilang gini, gue bisa bilang gue nggak mau bersaing sama teman-teman gue, jadi lebih baik gue bantu mereka. Ya kan? Lebih baik gue bantu mereka. Gabung sama Gale, kayak kemarin Yuji, gue gabung sama Yuji. Gitu. Oh, jadi lu di mana-mana aja sih sebenarnya bisa ya? Bebas. Di mana-mana aja bisa. Tapi gue base-nya memang di apnea Bali. Tapi gue di apnea Bali udah kayak bule, bro. Jadi 6 bulan kerja, 6 bulan libur. Iya, karena gue masih lihat nama lu di situ sebagai instruktur yang tercatat di staff di apnea Bali. Apnea Bali, ya. Iya, jadi gue nanya loh, ini dapat ngajarnya di mana gitu. Ya intinya begitulah ya teman-teman. Jadi kalau kalian lihat dapat di sosial media atau kalian pengen sekalian jalan-jalan ke Bali dan kalian pengen ikutan course, nah dia ini juga sebenarnya terdaftar di salah satu sekolah freediving di Bali, di Tulamben Bali, di apnea Bali. Kalau kalian yang kesulitan untuk bahasa Inggris tapi pengen belajar freediving di sana, nah dia standby di sana juga, atau kalian bisa kontak langsung lah dia untuk atur jadwal. Pastinya pakai bahasa Indonesia, tapi kalau mau pakai bahasa Inggris juga bisa, mau pakai bahasa Batak juga bisa, mau pakai bahasa apapun juga bisa. Batak ya. Bisa. Batak bisa ya, yang penting Sunda bisa. Yang penting environment-nya ada di Tulamben. Di Tulamben Bali itu sebenarnya sangat perfect lah. Gue juga kangen banget sih main ke sana. Freedive instructor sih, menurut lu sebenarnya instruktur itu apa sih? Oke, kalau menurut gua ya, kalau dibahasakan secara simpel gitu, dibahasakan secara bahasa Indonesia gitu kan, instruktur itu adalah seseorang yang memberikan instruksi. Mungkin gua selaku instruktur juga menempatkan posisi gua juga salah gitu. Gimana itu? Salah, kadang salahnya itu jadi kayak gua selalu memberikan tidak memberikan instruksi gitu, malah memaksa gitu, terkesan memaksa. Oh iya. Nah kalau pandangan gue sendiri, gue selaku instruktur freedive, kalau menurut gue sendiri instruktur freedive itu adalah sharing. Ya, jadi karena gue sadarin waktu dulu gue awal gue belajar freedive, maksudnya ambil course. Itu instruktur gue orang Inggris, bro. Bukan orang Inggris, orang bule Spanyol. Bule. Ya, ada mungkin beberapa yang dengan sok pintarnya gue gitu. Gue ambil course sama mereka, yang artinya apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka instruksikan ke gue nggak bisa gue serap semua. Iya, itulah salah satu. Nah, itu loh. Ya. Nah, kalau sekarang ya beruntung lah, maksudnya anak-anak sekarang, orang-orang sekarang instrukturnya udah banyak yang bahasa Indonesia. Iya. Jadi kalau buat gue, makanya gue selalu jarang ada foto di maksudnya di feed gue Instagram, foto gue ngajar atau foto murid gue, karena di saat lo jadi instruktur lo harus fokus sama apa yang lo kerjain. Itu gue. Jadi kalau ya buat gue instruktur itu adalah kita bisa bilang pekerjaan yang punya tanggung jawab besar. Sharing tidak harus di dalam kelas, sharing tidak harus pokoknya di warung kopi pun bisa kita sharing. Tapi ya menurut gue tangkap sih, sharing menurut lu sebagai seorang instruktur memang sharing is the key. Lu butuh berapa tahun untuk jadi instruktur?
gua habis dari proses gua beginner ya. Hmm. Pokoknya gua instruktur full ngajar, maksudnya full ngajar itu tahun 2017 akhir. Ya maksudnya berarti dari 2014 sampai tahun 2017 13 tahun lah ya. 3 tahun, sorry 3 tahun. Dan lu salah satu kawan yang menurut gua konsisten, lu nggak pernah hilang dari dunia freediving ini. Gua tahu lu freediving terus, mau di Bandung, mau di Bali, walaupun lu punya aktivitas yang lain juga, tapi betul. Lu nggak hilang begitu, lu ada. Nah. Ya, karena kan gini, kadang gue ngerasa badan gue butuh olahraga, tapi gue nggak mau olahraga, ya kayak gue bilang tadi. Gila. Anjing, iya betul. Lo pernah nggak sih nggak ngerasa kalau misalkan lo nggak datang sekali aja ke kolam, badan lo pegal-pegal, bro? Iya. Gak tahu ya kalau lo ngelakuin aktivitas olahraga lain ya, tapi kalau gue jujur kalau misalkan sekali aja nggak ke kolam, ya ke kolam itu dalam artian gue berenang atau apa, atau kadang-kadang gue DNF iseng-iseng gitu main-main ya, olahraga kan, olahraga ya. Tapi bisa cuci mata juga, bro. Ada yang pakai bikini, ada yang pakai ini, ya betul. Gue gak senang olahraga gitu. Betul, itu intinya. Well, thank you bro, menarik banget pembicaraan kita. Sampai di sini gue banyak dapat feedback, banyak dapat masukan juga sih sebenarnya, bahwa ternyata ada beberapa poin terkait dengan freediving instructor atau proses belajar mengajar ini yang memang harus kita pertahankan lah. Maksudnya, betul. Maksudnya kita jangan lantas patah semangat sampai di sini. Kita harus tetap semangat untuk sharing freedive ke semua kawan-kawan, model apapun itu bentuknya, kita tetap semangat. Nah, gue nanya lu terakhir. Kalau boleh bagi tips buat kawan-kawan yang pengen jadi instruktur nih. Kita kan tahu ada beberapa kawan-kawan yang on the way menjadi instruktur. Ada juga yang bertanya-tanya, bang, gue pengen jadi instruktur nih bang, gimana sih? Ada saran nggak, ada tips nggak? Nah, menurut lu sebagai seorang freediving instructor yang sudah berkarir ya kurang lebih 5 tahun, berproses dari nol dan akhirnya bisa sampai sekarang full time instructor, menurut lu sebenarnya saran atau tips buat kawan-kawan apa sih? Oke, saran buat tips dan kawan-kawan ya. Kadang gini, yang gue rasain pribadi, saat lu jadi instruktur, lu harus siap jadi orang lain. Oke. Jadi orang lain di sini tuh, lu harus siap jadi murid lu. Oh iya, oke. Berarti kita harus paham karena sama gini, dia. Ya, karena gini, kita nggak bisa. Gue tahu lu statik 7 menit gitu kan. Lu nggak bisa maksain murid lu harus 7 menit, bro. Iya. Tapi kan gimana proses ke mereka bisa pas, bisa lewat dari standar AIDA 2 menit. Gimana proses mereka? Cara kita memberikan instruksi adalah berarti lu udah siap jadi diri mereka. Oke, ya lu berpura-pura ya. Saya bilang lu berpura-pura mengetahui apa yang mereka rasakan. Oke. Benar gak sih? Okay. Jadi lu ngasih support, ngasih dukungan. Oke, kita coba begini dengan berbagai cara gitu kan, dengan berbagai cara yang kita punya. Iya. Ya betul ya. Jadi kalau misalkan buat gua pribadi, buat calon-calon teman-teman yang bakalan jadi instruktur, ya satu itu lu mesti siap jadi orang lain. Di sini orang lain itu artinya jadi murid lu nantinya. Yang bakalan jadi murid lu nantinya. Lalu yang kedua adalah mungkin kalau buat gue pribadi ini dulu persiapin diri lu benar-benar siap, karena nggak gini, karena jangan sampai lu pas jadi instruktur ternyata lu belum kita bilang di sini siap itu secara ini ya, secara pengalaman. Knowledge lo baca dari buku itu pasti ada knowledge, tapi nggak semua orang bisa nerima knowledge itu. Ada jam terbang nggak ya? Jam terbang. Jadi kalau gue selalu saran lo jadi, kalau misalnya lo mau jadi instruktur, mendingan lo nikmatin dulu proses lo saat jadi master. Lalu yang kayaknya teman-teman yang mau jadi instruktur, yang seperti awal-awal saya bilang, di mana kalian ada kemauan, di situ ada keharusan, berarti kalian memang harus sudah siap dengan dunia instruktur sendiri. Dunia instruktur sendiri ya mungkin ada, karena menurut gua, kalau gua pribadi, instruktur itu kadang-kadang sebagian orang
instruktur itu dijadikan role model. Ya, ya. Ya, ini gue kasih poin ketiga karena gue nggak cocok buat jadi role model murid gue. Kalau gue pribadi ya. Ya, tapi lu nggak bisa nolak, lu pasti akan dicontohin Ya, sama orang. betul. Tapi tetap maksudnya gue berusaha. Itu yang mungkin lu maksud kalau harus siap lah ya, mau nggak mau ya. Ya, mau nggak mau. Betul. Jadi ya ini gue kasih poin ketiga ya karena gini kadang-kadang yang kita jadikan role model salah ya, yang maksudnya kita gitu instruktur memberikan contoh yang tidak baik ya murid kita pasti tidak baik. Iya. Ya kan? Nah ini gue kasih gue kasih ini lagi ya, tapi gue selalu ingatkan ke mereka ya kalau gue ini ya gini gitu. Ya. Gue selalu ya, lu punya kepribadian lu sendiri ya. Kalau menurut lu, gue selalu memberikan apa yang menurut gue baik. Kalau yang jelek yang jangan tiru ya gitu. Gila, menarik banget Pot, menarik banget. Thank you Pot. Gue punya beberapa pertanyaan cepat buat lu Pot. Jawab dengan cepat. Yang pertama, ya gue punya contekan di sini. Yang pertama, lu lebih memilih, gue setahunya sih lu suka otomotif juga sih. Lu memilih otomotif atau freedive? Otomotif. Kalau statik atau CWT? Gue lebih ke CWT. Kalau di laut kita kasih pilihan free immersion atau no fins? No fins, keren. Well, kalau terakhir Pot, pertanyaan terakhir ini iseng-iseng aja sih sebenarnya. Lu lebih pilih Bandung atau kampung halaman lu? Buat apa ini? Oh, buat apapun itu. Buat apapun itu, gua Bandung. Bandung lah ya. Thank you Pot. Thank you.